Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ahmad MR Tutorial. Kali ini kita akan merender kolam renang menjadi gambar seperti ini. Oke. Oke. Bagaimana cara merendernya? Tonton video berikut ini. Kalau minggu lalu kita membuat kolam renang ya menggunakan SketchUp. Kali ini dari objek SketchUp-nya kita akan merender ya. Jadi kita render ke dalam atau dengan Lumion. Pertama langkahnya adalah kita buka dulu Lumionnya. Oke. Saya akan buka Lumion yang 6 saja. Oke, baik, tampilannya seperti ini ya. Ketika kalian baru pertama kali membuka Lumion, tampilannya akan seperti ini. Kalian perhatikan di sini ada plane, ada sunset dan seterusnya ya. Seperti yang pernah saya jelaskan di pertemuan awal. Jadi kita pilih saja yang plane ya. Oke. Lalu kita akan import dari file SketchUp yang tadi kita buat. Oke. Oke, seperti ini. Untuk importnya, kita pilih menu yang ini, ya, yang gambarnya diskette dan folder ya. Jadi klik import. Kemudian kita import new model. Ya, kita klik import new model. Lalu kita ambil gambar atau file SketchUp yang tadi kita buat. Tadi kita letakkan di ini ya. Jadi filenya kita buka, kita open. Kemudian kita checklist ya. Di sini ada checklist import animation. Kalau kita memiliki animasi yang kita mau import juga ke Lumion. Tetapi karena gambarnya tidak beranimasi, maka kita tidak perlu tidak perlu menceklis ya import animation. Kita langsung saja add to library. Oke, setelah itu perhatikan lagi akan ada semacam kotak ini yang menempatkan kita mau letakkan di mana importnya ya. Usahakan di titik yang sumbu ini supaya nanti mencarinya gampang. Jadi kalau misalnya kita zoom outnya terlalu kecil itu kan nggak kelihatan tuh. Nah itu gampang nyarinya kalau kita dekat sama sumbunya. Ya kita klik saja dekat sumbunya seperti ini. Oke, navigasinya tahu ya. Jadi dengan ASD, A itu ke kiri, D itu ke kanan, S ke belakang, dan W ke depan. Ya, seperti kalian main game. Oh, kalian perhatikan di sini, ini ada yang bolong ya. Nah, ketika ada yang bolong seperti ini, ya, kita tidak bisa melakukan perbaikan pada Lumion. Kita harus lakukan perbaikan pada SketchUp-nya ya. Oke, saya cek lagi apakah ada lagi yang bolong. Oke, aman ya. Oke, berarti hanya bagian plafon yang di tempat bilas ya. Oke, kita ke SketchUp-nya. Nah, bagian sini, ini kan sebenarnya rapat nih, ya. Tapi karena dia materialnya defaultnya dari SketchUp, maka dia akan bolong. Jadi kita berikan material, walaupun dengan warna yang sama, ya. Ini harus diberikan materialnya lagi supaya nggak bolong. Saya kasih warna putih saja. Oke. Oke, seperti ini. Kita simpan. Oke, setelah disimpan, kita kembali ke Lumion. Nah, pada bagian ini kita refresh saja ya, kita re-import model. Kita refresh. Oke, sudah muncul ya. Oke, ada dua ya. Yang satu kita hapus ya. Yang satu kita hapus dengan memilih ini gambar tong sampah. Lalu kita klik objek yang mau dihapus. Oke, seperti ini kita lihat kembali. Nah, sudah rapat ya. Sudah tidak ada bolongnya. Oke.
Baik. Setelah ini kita lakukan pengaturan material ya. Jadi yang pertama kita lihat airnya. Kita ke material di sini, klik material. Kemudian material apa yang mau kita edit ya. Pertama airnya dulu. Airnya kita pilih dengan nature, kemudian pilih yang water ya. Oke. Kemudian hanya satu ya pilihannya water. Selanjutnya kita pindahin ya. Kita tarik ke atas supaya waternya kelihatan. Itu karena dia langsung nempel sama itunya ya, sama rumput. Oke. Ini iya. Jadi kita atur. Jadi kita atur ketinggiannya ya, change height sampai kelihatan lantai dasarnya. Ini masih kelihatan rumputnya ya, berarti kurang tinggi. Kita tinggiin lagi. Baik, mungkin segini pas. Kita lihat dulu. Oke, sudah kelihatan lantainya ya. Jadi lantai dari kolam renangnya. Baik, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita atur kembali materialnya. Kita ke rumput dulu deh. Saya akan atur material rumput. Kita ke nature kembali. Kemudian pilih grass. Ya, rumput. Kemudian grass ini kan banyak nih pilihannya. Ya, kalian pilih saja rumput yang mana yang kira-kira cocok. Kita lihat dulu. Mungkin ini ya. Kita double klik. Lalu bisa kita atur skalanya. Misalnya rumputnya agak kasar. Ya, atau agak halus. Reliefnya juga terlihat ya. Kita deketin ya. Supaya lebih nyata gitu. Oke. Baik. Oke, kalian perhatikan di sini pengaturan material. Yang pertama ada colorization. Ini adalah untuk pengaturan warna. Jadi kalau rumputnya mau kalian beri warna, ya, kalian pilih saja colorization, lalu kalian pilih warnanya. Jadi nggak kelihatan kayak rumput ya, kalau bukan hijau. Oke, jadi colorization-nya kita nolkan. Kemudian ini gloss. Gloss itu adalah glossy ya. Jadi tampak lebih bercahaya, mengkilap begitu. Glossnya tidak usah banyak glossy, karena ini rumput. Kemudian yang bawahnya adalah reflectivity. Ini reflection-nya. Kalau cahayanya itu memantul gitu ya. Ini adalah refleksnya. Oke, kita atur saja sesuai dengan pasnya. Kemudian di bawahnya ada relief. Relief ini adalah kalian perhatikan ya, bisa berubah ya, bisa kelihatan untuk perubahannya. Ada semacam halus dan kasar gitu pada rumputnya. Oke, kemudian ini adalah scale. Scale itu adalah kecil atau besarnya. Jadi kalau mau rumput halus, scale-nya kecil. Mau rumputnya yang kasar atau yang besar-besar, maka scale-nya tambah. Gitu ya. Oke, saya pakai yang halus aja yang enak. Oke, kurang lebih seperti ini. Setelah selesai, kita checklist. Baik, rumputnya sudah. Kemudian apa lagi? Kita ke batu ya. Saya ke batu. Ke batu kita gunakan yang outdoor. Kemudian cari yang batu ya. Saya pilih yang stone. Kemudian misalnya batunya modelnya seperti ini. Oke, ya seperti ini. Kita double klik. Bisa kelihatan ya. Kemudian kita atur reliefnya supaya lebih kasar, lebih menonjol begitu kelihatan. Kemudian kalau terlalu besar, kita bisa kecilkan scale-nya atau sudah pas ya. Ini diatur-atur aja scale-nya. Oke, seperti ini saja sudah cocok. Kemudian apalagi kita lihat lagi ya. Oh ini lantai atau bagian pinggir dari kolam renangnya ya. Ini kurang menarik ya dengan warna ini. Kita pilih kembali yang outdoor. Kemudian mau menggunakan apa ya? Apakah mau menggunakan aspal ataukah apa? Saya akan gunakan yang stone atau yang brick. Kalau brick kita lihat dulu ya.
pakai ini cocok atau enggak. Oke, seperti itu, atau pakai yang ini. Oke, sepertinya cocok ya. Atau yang agak kasar, nah yang ini saja deh. Saya gunakan yang ini, ya. Kemudian scale-nya kita kecilkan supaya kelihatan lebih halus. Oke, ternyata kurang mantap. Kalau kurang mantap, bisa kalian ganti ya dengan mengklik kembali, lalu pilih lagi jenis materialnya. Oke, seperti ini saja. Jangan terlalu glossy, refleksi. Oke, kalau kita deketin, nah ya, jadi lebih kelihatan. Ini juga sama ya. Ini kita berikan pengaturan yang sama, yaitu dengan break. Oke, tadi break ini ya. Break 18. Oke. Sekarang kita atur lagi supaya sama. Kurang lebih seperti ini. Oke, kita lihat lagi. Ini udah oke. Baik ya. Sampai di sini materialnya sudah oke. Kemudian ini adalah kaca. Kalau kaca, perhatikan ya. Kaca kita gunakan custom, lalu kita pilih yang glass. Kita klik saja glass, maka dia akan langsung tembus pandang ya, dan langsung memantulkan dari yang depannya. Oke, seperti ini. Kemudian temboknya ya. Temboknya kita pilih yang outdoor, lalu konkrit saja. Kita pilih yang plaster ya. Plaster ini kita pilih ini saja. Plaster. Nah, dia akan terlihat agak kasar ya, karena plasteran. Seperti ini. Oh, harusnya plafonnya beda material ya. Nah, kalau mau merubah seperti ini, berarti di SketchUp-nya ya, yang harus kita rubah warna antara tembok sama plafonnya. Ini harus beda warna. Kalau sama, dia dianggapnya satu material. Ya, itu tipsnya. Ini sebagai contoh saja, nggak apa-apa. Kita gunakan yang sama. Oke, saya pakai yang ini saja, yang lebih halus. Scale-nya saya kecilin supaya lebih halus. Oke, seperti ini. Kita masuk ke dalam. Oke, seperti ini ya. Kalau mau dikasih warna yang berbeda, kita colorization. Kemudian kita pilih warna yang sesuai. Ya. Misalnya saya pilih warna yang oke, ini saja deh. Putih saja deh. Ya. Saya pilih warna yang putih. Oke, temboknya juga sama. Ini juga sama. Baik, kemudian lantainya ya. Lantainya kayaknya kurang mantap nih. Lantainya saya ganti. Oke, kita ke dalam ke lantainya. Saya pakai ini, tetapi sekalian saya rubah. Kita gunakan, kita ganti aja deh. Kita gunakan indoor. Kemudian tile ya untuk lantai. Kita pakai yang ini misalnya. Oh, kurang ya. Lalu kalian pilih ya jenis dari lantainya seperti apa. Misalnya ini, oke, misalnya ini saja. Kita lihat, nah, cocok ya. Oke, ini juga udah cocok. Oke, baik. Jika sudah selesai di bagian material, lalu kita hias dengan objek-objek lain ya. Kita tambahkan objek, kita klik objek, lalu kita tambahkan pohonnya. Saya kasih nature, kemudian kita select objek di sini. Saya kasih bambu Jepang saja di bagian yang sini misalnya. Oh, terlalu besar ya. Bambu Jepang dekat sama kolam renang kayaknya kurang cocok. Kita ganti. Saya ganti pohonnya dengan yang kecil saja. Yang leaf-nya small. Oh, ini sudah small ya. Saya pilih
yang ini saja misalnya, ini pohon apakah? Oke, nggak apa-apa. Atau yang sudah pasti misalnya pohon palem ya, yang biasanya untuk hiasan. Kita cari pohon palem, bisa diklik juga di sini atau ini ya. Oke, saya pilih yang ini, saya letakkan satu di sini. Kemudian ada 3 misalnya di sini. Dan satu lagi misalnya di sini ya. Jadi kita kasih pohon palam. Baik, kita rotate supaya enggak terkesan dindingnya tembus ya. Pohonnya ini tembus dinding. Jadi kita rotate seperti ini ya, sesuaikan dengan posisinya. Intinya supaya dindingnya itu enggak terkesan tembus. Oke, seperti ini. Kemudian di sebelah kanannya kita hiasi lagi dengan pohon-pohon ya, atau bunga-bunga. Oke, saya kasih yang pohon ini misalnya. Kita letakkan di sini satu, di sini satu. Baik, kita fokus ke sini dulu. Kemudian ini kita hiasi lagi dengan pohon-pohon yang lebih kecil ya. Misalnya saya kasih pohon ini deh. Kita letakkan di sini. Sorry, ini terlalu besar ya. Kita ganti pohonnya yang kecil saja, pohon bunga misalnya. Oke. Kemudian saya ambil pohon yang ini misalnya. Ya, seperti ini. Kita letakkan di sini, di sini, di sini. Kemudian saya pilih bunga yang lain. Kita letakkan di sini. Misalnya seperti ini. Oke, jadi kita seperti mau menghias taman ya, membuat taman. Baik, seperti ini. Nah, setelah ini apa yang kita lakukan? Belakangnya kita letakkan pohon-pohon juga ya, supaya nanti terkesan lebih alami begitu. Di sini kita letakkan pohon yang besar. Oke. Belakangnya juga sama. Kita letakkan pohon yang besar ya. Misalnya seperti ini. Oke. Kemudian kita size objeknya supaya kelihatan, supaya lebih besar. Jadi nanti dari tampilan dari depannya itu pohonnya masih kelihatan. Ini kenapa terlihat kecil? Karena tadi objeknya kita tinggikan ya, supaya air di kolam renangnya itu terlihat. Oke, seperti ini. Juga saya besarkan. Di sini kita letakkan kembali, kita tambahkan. Kita besarkan kembali size objeknya. Oke, kita lihat dari depan ya. Seperti apa tampaknya. Oke, seperti ini. Oh, ada daun yang tembus ya. Nah, ini nanti dibetulkan ya, supaya tidak kelihatan daunnya tembus. Oke, lumayan ya. Cukup bagus. Yang tembus pohonnya tadi yang mana? Kita pindahkan. Ya. Gunakan move object, lalu kita geser. Ini ya.
Kemudian sama ini. Oke, size-nya juga saya tambah. Nah, seperti ini. Kita lihat kembali. Oke, sudah terlihat bagus ya. Oh, yang ini masih ada ya, masih tembus. Kita lihat ini pohon yang mana. Ini seperti pohon yang ini, kita geser saja. Oke, kita move, geser ke kiri. Masih ya, masih kita geser lagi. Oke, sudah tidak tembus. Baiklah. Jadi seperti ini ya. Oke, setelah ini apa yang kita lakukan? Setelah ini yang kita lakukan adalah kita akan simpan gambar ini ya, sehingga menjadi gambar JPEG. Oke, seperti ini ya. Jadi kita view-nya kita pasin, kira-kira enaknya dilihat dari sudut mana ya. Lalu di sini ada gambar foto, ada gambar kamera ya yang bertuliskan foto. Kita klik ini foto. Kemudian kita sesuaikan posisinya di mana ya. Kemudian di sini ada efek. Kita pilih select photo effect. Lalu kita ambil yang pertama itu adalah kamera. Kamera kita pilih 2-point perspective ya. Sehingga lebih kelihatan dia terlihat lebih luas ya pandangannya. Ini kita on, sudah ya, sudah on ya. Bedanya kelihatan ya. Kemudian yang kedua adalah kita pilih yang oke, kita pilih sun. Sun ini adalah arah dari mataharinya. Jadi kita pilih ke arah mana ya. Misalnya nggak usah lagi panas deh. Lagi mendung saja. Oh, ini kalau malam ya. Oke, misalnya seperti ini. Oke. Shadingnya. Misalnya begini ya. Misalnya brightness-nya misalnya terang. Oke, kemudian kita ke shadow. Shadow juga sama, kita adakan efek dari bayangannya. Setelah selesai pengaturan dari fotonya, kita lakukan store kamera. Klik store kamera. Jadi ini adalah tampilannya. Ambil beberapa, misalnya 3 tampilan. Misalnya seperti ini. Saya ambil dari bawah. Sorry. Seperti ini. Kita store kamera lagi. Kemudian saya lihat dari sini. Misalnya begini. Ya. Oke. Kemudian kita start kamera lagi. Jadi kita posisikan di bagian sudut mana kita ingin melihat. Ya. Oke, kemudian dari sebelah sini juga sama. Saya lakukan store kamera. Oke. Maka kita sudah mempunyai 4 store kamera, ya, 4 posisi objek yang bisa kita lihat dari berbagai sudut. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan simpan menjadi JPEG ya. Kita pilih saja desktop. Kemudian di sini kita beri nama filenya, misalnya kolam renang. Kita simpan ya. Oke. Apakah
empat-empatnya tersimpan, kita lihat ya. Oke, baru satu ya. Kemudian yang ini sama, kita save juga. Sekaligus bisa. Oke, kita save juga di sini, kolam renang 2. Save. Kemudian kita tunjuk lagi yang ini, kita klik lagi desktop, kita save lagi. Kolam renang 3. Oke, kemudian yang keempat kita klik lagi dan kita klik simpan lagi menjadi kolam renang 4. Baik, setelah semuanya tersimpan, maka kita telah memiliki gambar JPEG yang tadi. Ya. Kita hasilnya bisa kita lihat. Ya. Oke, seperti ini ya. Jadi cukup realistis gambarnya. Oke, setelah itu kita kembali ke build, kembali keluar. Lalu kita simpan filenya. Kita save dengan nama misalnya kolam renang Leon. Ya. Kita klik save, oke, sudah tersimpan. Kemudian kita keluar ya, karena sudah selesai. Baik, demikian cara merender dan mengatur material dengan Lumion supaya menjadi gambarnya itu lebih realistis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.